Mungkin ada dua pertanyaan Mas Gani. Yang pertama itu Ya, terkait sama mungkin ini relate sama teman-teman yang di situasi yang sama ya. Baru baru PNS tapi satu sisi juga masih pengen ngejar cita-cita gitu kan. Yang pertama itu apakah memungkinkan seperti Mas Gani itu yang tadi resikonya ya harus ternyata mungkin didenda atau mungkin apa yang lain resiko lain. Nah, mungkin bisa di share Mas Gani pengalamannya. Yang kedua itu ini sering ditanyakan sih, kenapa ya kok bisa kadang di Saudi itu calling visa ataupun pengumuman itu lama sekali gitu, Mas Gani. yang pertama tentu ya ini ya risiko ya. Jadi saya punya kawan nih bareng saya di Saudi kemarin. Berangkatnya kebetulan satu semester bareng sama saya di semester yang sama ya. Beliau tapi duluan dua pekan dari saya, yaitu Mas Nurul Iman Swansa. Beliau ini pegawai perusahaan di Antam, kalau nggak salah, Aneka Tambang ya. Gajinya saat itu udah di atas 20 juta per bulan. Tapi beliau itu punya apa ya, kayak punya motivasi saya itu pingin kuliah ke Arab Saudi. Dia kan sering nyetel apa ya namanya ya, siaran langsung di Masjidil Haram gitu kan. Ada sering itu kalau kita tengok TV Quran gitu, ada siaran langsung dari Masjidil Haram. Beliau itu kayaknya sering berdoa, ya Allah kapanlah saya ke situ. Akhirnya beliau ini daftarnya sebagai mahasiswa plus researcher atau peneliti ya. Alhamdulillah keterima. Nah, masa kerja di Antam tuh kurang dari 5 tahun, kurang berapa bulan ya? Kalau nggak salah kurang 6 bulan apa ya? Kalau dia udah lebih dari 5 tahun itu bisa tugas belajar dari Antam tuh. Jadi dia statusnya tidak mengundurkan diri. Tapi motivasi nih ya, motivasi ya. Kadang hidup itu kan pilihan ya. Kita harus memilih ini. Ini agama saya, ini dunia saya gitu. Kadang sih memang sih ya, maksudnya berat nih kalau meninggalkan oh ya, pekerjaannya udah mapan, udah ini. Sementara di Arab Saudi belum jelas itu kan. Tapi beliau waktu itu memberanikan diri saya tinggal nih yang di Antam. Karena kalau sebelum 5 tahun kan statusnya bukan tugas belajar ya, statusnya mundurkan diri beliau, mundurkan diri resign dari Antam berangkat ke Arab Saudi bareng. Duluan beliau 2 pekan ya dari saya. Dan ya namanya kuliah di perantauan itu kan mesti banyak risiko ya. Banyak risiko, kemudian banyak pengorbanan, dan ini Masya Allah, tapi kawan ini juga perjuangannya juga panjang gitu. Hanya tujuannya pingin haji itu sampai alhamdulillah beliau sebelum pulang itu sempat melaksanakan haji, dan alhamdulillah apa yang dicari itu ya dapat gitu. Dia pingin haji. Setelah haji alhamdulillah ya Allah tidak akan menyia-nyiakan apa ya. Memang rezekinya di situ. Sekarang beliau juga jadi manajer di salah satu perusahaan di Singapura, dan gajinya juga nggak kalah dari Antam ibaratnya gitu kan. Jadi jangan takut meninggalkan apa ya kemapanan, kalau kata orang PAM kan anti kemapanan. Tapi kalau kita insya Allah meninggalkan sesuatu apa ya, kita punya cita-cita itu dikejar itu. Cita-cita itu apa ya, keinginan hati itu untuk dicapai itu. Ya kita nggak tahu bakalan jadi apa, tapi ya cita-cita harus dikejar gitu. Nah itu yang pertama ya tentang tadi ya risiko, mesti ada risiko. Saya kemarin tuh sempat setelah berangkat dapat tagihan denda itu 183 juta. Waktu itu saya lebih baik mundur daripada bayar. Nggak ada uang segitu baik segitu banyak. Udah dapat tagihan karena pindah kuliah kan. Nah, udah dibiayai di UGM kok mundur gitu kan. Didenda 10 kali lipat biaya yang dikeluarkan di UGM. Waktu itu ya udahlah, saya nggak punya uang segitu. Kalau mau ditagih sekarang saya nggak punya, saya siap dipecat saja. Dan waktu itu alhamdulillah direktur saya itu, terima kasih sih Pak Darwis, ini beliau namanya Pak Darwis. Ini istri beliau sekarang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dukung saya. Udahlah Amin, Mas, amin. namanya negara itu ndak akan apa ya sekejam itu. Minta aja cicilan, nanti potong aja dari gaji. Nah waktu itu saya udahlah, saya potong gaji. Ternyata dari pusat gak ada mekanisme potong gaji Mas. Terus gimana? Saya mundur aja. Jangan, nanti kita cari celah. Alhamdulillah sampai setahun berjalan tuh masih belum ada surat tugas belajar waktu itu. Tapi alhamdulillah diperjuangkan oleh teman-teman dari kampus ya, Poltekkes. Ya, terima kasih pada teman-teman yang di Poltekkes. Diperjuangkan dan alhamdulillah ada kawan kebetulan anggota DPR, bapaknya lewat itulah, jadi dibantu dari situ alhamdulillah keluar surat tugas belajar.
Meskipun dengan denda ya, denda tapi nggak seberapa sih, mesti cuman mengembalikan biaya yang dikeluarkan di UGM.